Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka gerbang cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matahari di desa Jatiwingit tidak pernah terasa hangat bagi Damar. Baginya, cahaya itu hanya berfungsi untuk menelanjangi kemiskinannya di depan mata orang-orang yang merasa lebih suci karena punya harta. Damar duduk di dipan bambu depan rumahnya yang mulai miring. Cat dindingnya sudah mengelupas, persis seperti harga dirinya yang dikuliti setiap hari oleh lidah para tetangga. Sudah 6 bulan, 180 hari tanpa satupun ring telepon dari Sari. "Masih nungguin kiriman, Dam?" Sebuah suara cempreng memecah lamunan Damar. Itu Bulastri, wanita yang badannya penuh dengan perhiasan emas imitasi, sedang menjinjing belanjaan dari pasar. Di belakangnya ada 2 wanita lain yang sudah siap dengan seringai di wajah mereka. Damar tidak menoleh. Ia hanya meludah ke tanah. "Urus saja cicilan emasmu yang belum lunas itu, Bu. Jangan urusi rumah orang." Wajah Bulastri memerah. Ia mendekat. Aroma parfum murahnya menusuk hidung Damar yang sedang menyesap kopi pahit. "Alah, sombongnya. Orang kalau sudah ditinggal bini itu ya tahu diri sedikit. Si Sari itu di sana sudah enak. Di sana itu banyak laki-laki Arab yang badannya tegap, nggak kurus kering kayak kamu, yang cuma makan harapan palsu. Sari pergi kerja, bukan jual diri kayak anakmu yang pulang-pulang bawa perut buncit tanpa bapak itu," balas Damar dingin. Matanya kini menatap tajam ke arah Bulastri. Suasana langsung mendingin. Teman-teman Bulastri berbisik-bisik. "Kurang ajar ini orang. Sudah miskin, mulutnya kayak silet," seru salah satu dari mereka. "Memang benar kan?" Damar berdiri. Badannya yang kurus namun tegap tampak mengancam. "Kalian semua ini datang cuma buat pamer kebusukan. Jatiwingit ini desanya orang suci atau desanya tukang gibah? Kalau Sari nggak kasih kabar, itu urusan nyawa saya, bukan urusan lubang telinga kalian yang gatal itu." Damar." Pak RT muncul dari balik gang, membawa tongkat kayu yang sering ia gunakan untuk menunjuk-nunjuk orang. "Jaga bicaramu. Orang-orang ini cuma peduli. Kamu itu sudah 6 bulan gak kerja, cuma nunggu di sini kayak pengemis. Warga mulai risih lihat rumahmu yang kumuh ini." Damar tertawa getir. "Peduli? Sejak kapan kata peduli di desa ini berarti menghina? Pak RT sendiri, apa kabar uang bansos yang kemarin disunat buat beli motor baru anaknya? Mau saya bahas di depan balai desa?" Pak RT terdiam sejenak, wajahnya mengeras. "Kamu itu memang manusia keras kepala. Pantas saja Sari kabur. Siapa yang betah sama laki-laki yang kerjanya cuma marah-marah, tapi perut istrinya nggak bisa dikenyangkan? Dengar-dengar dari orang pasar yang punya saudara di agen TKW, Sari itu sudah nikah lagi di sana. 6 bulan tanpa kabar. Itu artinya kamu sudah dibuang, Dam. Dibuang." Kata dibuang itu bergaung di kepala Damar seperti lonceng kematian. Ia ingin menerjang, namun ia tahu itu hanya akan memberinya alasan untuk dijebloskan ke penjara. Damar kembali duduk, membelakangi mereka. "Pergi kalian semua, sebelum mulut saya keluar kata-kata yang bikin kalian gak bisa tidur malam ini," desis Damar. Sambil bersungut-sungut, kerumunan itu bubar. Namun tawa mengejek mereka masih tertinggal di udara, lebih busuk dari sampah yang menumpuk di pinggir jalan Jatiwingit. Malam di Jatiwingit selalu terasa lebih panjang. Damar menyalakan lampu minyak karena listriknya sudah diputus sejak 2 bulan lalu. Ia menatap foto Sari yang sudah mulai kusam di atas meja. Sari yang tersenyum malu-malu saat pernikahan mereka yang sederhana. "Kamu di mana, Ri? Apa benar yang mereka bilang?" bisiknya pada kegelapan. Tiba-tiba, pintu rumahnya digedor dengan kasar. "Brak! Brak! Brak! Damar, keluar kamu!" Itu suara Jaka, preman pasar yang paling sering merundung Damar. Jaka tidak sendirian. Ada beberapa pemuda desa yang sering nongkrong di pos ronda bersamanya. Mereka membawa botol minuman keras di tangan. Damar membuka pintu. "Mau apa lagi malam-malam begini? Belum puas menghina saya tadi siang?" Jaka melempar selembar kertas lusuh ke wajah Damar. "Ini, ada kiriman surat buat kamu.
Tadi dititipkan di warung kopi depan, katanya dari agen di kota. Dengan tangan gemetar, Damar mengambil kertas itu. Ia membawanya mendekat ke lampu minyak. Isinya singkat, ditulis dengan mesin tik tua, namun setiap hurufnya terasa seperti paku yang dihantamkan ke jantungnya. Dengan ini menginformasikan bahwa saudari Sari telah memutuskan kontrak dan memilih tinggal tetap dengan majikannya sebagai istri sah. Beliau meminta agar saudara Damar tidak lagi menunggu dan menganggap hubungan ini selesai. Hahaha, lihat mukanya kayak habis ditampar setan. Jaka tertawa bahak-bahak merangkul pundak temannya. Gimana Dam? Enak ya rasanya jadi duda tanpa surat cerai. Istrimu itu cerdas, dia tahu mana berlian mana kotoran ayam kayak kamu. Damar meremas kertas itu hingga hancur. Matanya merah, bukan karena air mata, tapi karena amarah yang sudah mencapai titik didih. Siapa yang kasih surat ini ke warung kopi? Mana saya tahu. Yang jelas seluruh Jatiwingit sekarang sudah tahu kalau kamu itu pecundang nasional. Jaka meludah ke teras rumah Damar. Besok-besok kalau lewat pasar jangan lupa pakai kerudung ya, biar nggak malu jadi laki-laki yang ditinggal lari bininya. Jaka, Damar memanggil dengan suara rendah yang sangat tenang. Jenis ketenangan yang muncul tepat sebelum badai menghancurkan segalanya. Kamu punya ibu, punya adik perempuan. Hati-hati kalau bicara. Karma di Jatiwingit ini datangnya sering lewat lubang kubur. Jaka berhenti tertawa. Ia mendekat, mencengkeram kerah baju Damar yang sudah dekil. Kamu ngancam saya? Orang miskin kayak kamu mau ngancam saya pakai apa? Doa. Tuhan gak dengar doa orang yang baunya kayak bangkai sepertimu. Jaka mendorong Damar hingga terjatuh ke lantai tanah rumahnya. Mereka pergi sambil terus melemparkan makian. Damar tetap tergeletak di sana. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap langit-langit rumahnya yang penuh sarang laba-laba. Di dalam kepalanya, suara-suara warga desa, Bu Lastri, Pak RT, Jaka, semuanya bercampur menjadi satu dengungan yang menyakitkan. Dibuang, pecundang, mati saja. Damar berdiri perlahan. Ia berjalan ke arah gudang kecil di belakang. Di sana tersimpan kain putih panjang yang dulu ia siapkan untuk cadangan jika ada keluarga yang meninggal. Ia juga mengambil sebuah kursi kayu yang kakinya sudah goyang. Kalian mau saya mati? Damar berbicara pada dinding kosong. Baik, saya akan mati. Tapi saya tidak akan pergi sendirian. Jatiwingit akan ingat nama Damar sampai liang lahat mereka sendiri. Ia mulai mengikatkan kain itu ke belandar kayu atap rumah yang paling kuat. Tangannya sangat stabil, tidak ada keraguan sedikit pun. Kemarahan telah membunuh rasa takutnya. Ia teringat kata-kata pedasnya yang terakhir pada Jaka tentang lubang kubur. Lihat saja nanti, gumamnya dengan seringai mengerikan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kita lihat siapa yang akan gantung diri setelah ini. Malam itu, desa Jatiwingit sangat hening. Seolah alam pun tahu bahwa seorang manusia baru saja menyerahkan nyawanya pada kegelapan demi sebuah dendam yang takkan pernah padam. Kematian Damar ditemukan tepat saat azan subuh berkumandang. Tubuhnya tergantung kaku di pohon kamboja tua depan rumahnya, menghadap langsung ke jalan utama desa. Lidahnya menjulur, wajahnya menghitam keunguan. Namun yang paling mengerikan adalah matanya. Mata itu tetap terbuka lebar, seolah menatap setiap orang yang lewat dengan tatapan yang berkata, "Aku masih melihatmu." Desa Jatiwingit gempar, namun kegemparan itu tidak dibarengi dengan rasa duka. Di kerumunan itu, Bu Lastri menutupi hidungnya dengan sapu tangan sutra. Sudah saya bilang, orang ini mentalnya lemah, malu-maluin desa saja mati dengan cara begini, bisiknya pada Pak RT. Pak RT hanya berdaham, sedikit gelisah melihat posisi jenazah Damar yang aneh. Sudah, cepat panggil pemandi jenazah, kita kuburkan sebelum zuhur. Saya tidak mau sial karena bangkai ini terlalu lama di sini. Namun keanehan dimulai saat pemakaman. Tali pocong yang mengikat kepala Damar tidak bisa dilepas meski sudah digunting berkali-kali oleh Modin, petugas pemakaman. Gunting itu tumpul seketika,
Dan setiap kali tali itu diputus, ia seolah tersambung kembali secara gaib. Akhirnya, karena warga sudah tidak sabar dan merasa jijik, Damar dikuburkan begitu saja dengan tali yang masih terikat kencang. Sementara itu, di pasar, Jaka ditemukan sedang berlari tak tentu arah. Ia merasa dikejar oleh ribuan orang yang membawa tali jemuran, siap untuk menggantungnya. Jaka sampai di jembatan desa yang tinggi. Di matanya, di bawah jembatan itu bukanlah sungai berbatu, melainkan kasur empuk, dengan sosok Sari yang memanggilnya dengan mesra. "Sari, kamu di sana?" Jaka tersenyum gila. Tanpa ragu, ia melilitkan sisa tali tambang yang ia temukan di pasar ke lehernya, lalu mengikat ujung satunya ke pagar jembatan. Ia melompat dengan wajah bahagia, mengira ia melompat ke pelukan wanita cantik. Bunyi kerak yang keras menandakan lehernya patah seketika saat tubuhnya terhentak tali di bawah jembatan. Pak RT yang menyaksikan dua kematian tragis dalam sehari itu mulai gemetar. Ia masuk ke dalam rumahnya, mengunci semua pintu dan jendela. Ia mengambil botol air suci, mencoba berdoa. Namun saat ia memejamkan mata, ia tidak melihat kegelapan. Ia melihat bayangan dirinya sendiri sedang berdiri di balai desa, ditonton oleh seluruh warga. Sementara Damar berdiri di sampingnya, membacakan satu persatu dosa korupsinya. Rasa malu yang luar biasa menghujam jantungnya. Halusinasi itu begitu nyata sehingga Pak RT merasa seluruh desa sedang menunjuk-nunjuk wajahnya, meludahinya, dan meneriakinya, "Pencuri!" "Berhenti! Saya tidak mencuri! Saya hanya butuh uang!" teriak Pak RT pada ruangan kosong. Di sudut ruangan, sosok putih itu muncul lagi. Tidak menyentuh, hanya berdiri tegak. Tapi kehadiran sosok itu membuat atmosfer ruangan menjadi sangat berat, seolah oksigen dihisap habis. Pak RT merasa satu-satunya cara untuk menghentikan suara teriakan warga di kepalanya adalah dengan membuat dirinya sendiri diam. Ia melihat kabel kipas angin yang menjuntai. Dalam pikirannya, kabel itu adalah tali kedamaian yang akan membawanya keluar dari rasa malu ini. Dengan tangan gemetar, ia mulai merakit kematiannya sendiri, persis yang dilakukan Damar di pohon Kamboja. Malam itu, desa Jatiwingit kembali sunyi. 3 orang pembuli paling keras telah menghukum diri mereka sendiri. Pocong Damar masih berdiri di tengah jalan desa, menatap rumah-rumah warga lainnya yang masih memiliki lidah-lidah tajam. Dendamnya belum usai selama kesombongan masih bertahta di desa itu. Kematian Pak RT yang tergantung di bawah kipas angin ruang kerjanya menjadi gong penutup bagi kewarasan warga desa Jatiwingit. Desa itu kini seperti kota hantu di siang bolong. Warung-warung tutup, pasar sepi, dan aroma kemenyan yang entah dari mana asalnya tercium di setiap sudut gang. Namun, di tengah ketakutan itu, muncul satu sosok yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang. Sodik. Sodik adalah seorang pengangguran sekaligus tangan kanan Pak RT yang sering membantu mengurus surat menyurat desa. Dialah orang yang sebenarnya memegang rahasia di balik surat perpisahan dari agen TKW yang memicu bunuh diri Damar. Sodik merasa ia adalah target berikutnya. Sejak pemakaman Pak RT, ia merasa kamarnya selalu basah oleh tanah liat yang berbau busuk. Di telinganya, ia mendengar suara gesekan kain kafan yang diseret di atas ubin setiap kali ia mematikan lampu. Malam itu, dalam kepanikan yang luar biasa, Sodik mencoba melarikan diri dari desa. Ia mengemasi pakaiannya, namun saat ia membuka lemari, ia tidak menemukan baju-bajunya. Lemari itu penuh dengan ribuan surat yang sama persis dengan yang diterima Damar. Surat palsu yang menyatakan Sari telah menikah lagi. Tiba-tiba, pintu kamarnya tertutup rapat. Lampu bohlam di langit-langit berkedip dan pecah. Dalam kegelapan total, Sodik mencium bau busuk yang amat sangat, bau mayat yang telah terkubur namun masih terikat. "Damar, bukan aku. Aku cuma disuruh Pak RT," jerit Sodik sambil merayap di lantai.
Sebuah cahaya redup muncul dari sudut ruangan. Sodik melihat bayangan dirinya sendiri di dinding, namun bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu terlihat sedang duduk di meja mesin tik, mengetik dengan jari-jari yang sudah tinggal tulang. Sodik kemudian berhalusinasi. Ruangan itu perlahan terisi dengan air hitam yang kental. Air itu naik hingga ke lehernya. Di dalam air itu, ia melihat wajah Damar yang menghitam menatapnya dari bawah permukaan. Damar tidak menyentuhnya, namun bisikan Damar menggema di dalam tengkorak kepala Sodik. Tunjukkan yang sebenarnya, atau tenggelam dalam kebohonganmu sendiri. Karena ketakutan yang tak tertahankan, Sodik berlari keluar rumah sambil membawa sebuah tas kulit milik Pak RT yang selama ini ia sembunyikan. Ia berlari ke balai desa di tengah malam, berteriak-teriak seperti orang gila. "Sari tidak pernah selingkuh. Sari sudah mati di sana karena kecelakaan kerja dan uang asuransinya dicuri Pak RT." Teriak Sodik di tengah lapangan desa yang sepi. "Surat itu palsu. Kami yang menulisnya supaya Damar tidak menuntut uang asuransi itu." Warga yang mengintip dari balik jendela rumah mereka terperangah. Rahasia busuk Jatiwingit terbongkar. Rasa sombong dan perilaku kasar mereka selama ini ternyata dibangun di atas fondasi kejahatan terhadap seorang pria yang tulus mencintai istrinya. Setelah pengakuan itu, Sodik ditemukan tewas di tengah lapangan desa. Tidak ada luka fisik, namun matanya putih total karena pembuluh darahnya pecah akibat ketakutan yang luar biasa. Ia tewas dalam posisi bersujud ke arah makam Damar. Keesokan harinya, sebuah keajaiban yang mengerikan terjadi. Seorang kurir resmi dari agen tenaga kerja luar negeri datang ke desa Jatiwingit. Ia mencari rumah Damar untuk menyerahkan barang-barang terlahir milik Sari yang baru bisa diproses. Karena Damar sudah tiada, warga yang tersisa berkumpul di depan rumah Damar yang kosong. Di dalam paket itu, terdapat sebuah rekaman suara di dalam telepon genggam yang sudah retak. Modin, petugas agama, memberanikan diri menyalakannya di depan warga. Suara Sari terdengar, lemah namun penuh kasih. "Mas Damar, maafkan aku kalau tidak ada kabar. Aku sedang di rumah sakit. Majikanku jahat, pasporku disita dan aku tidak boleh pegang HP. Tapi aku sudah kirim uang lewat agen. Semoga Pak RT sudah memberikannya padamu. Aku mencintaimu, Mas. Tunggu aku pulang." Tangisan pecah di antara warga. Mereka yang dulu menghina Damar, yang menyebut istrinya pelacur, yang menyuruh Damar mati, kini tertunduk dengan rasa malu yang membakar dada. Kesombongan mereka runtuh berkeping-keping. Malam harinya, desa Jatiwingit dikepung oleh atmosfer yang sangat dingin. Tidak ada lagi teror pocong yang terlihat melompat-lompat. Sebagai gantinya, setiap warga yang pernah menghina Damar mulai melihat bayangan mereka sendiri di cermin berubah menjadi sosok yang kaku dengan kain kafan. Mereka mulai dihantui oleh rasa bersalah yang dimanifestasikan oleh kekuatan Damar. Satu persatu, warga mulai menyakiti diri mereka sendiri sebagai bentuk penebusan. Ada yang memukul mulut mereka sendiri dengan batu karena sering menfitnah. Ada yang menarik lidah mereka sendiri. Jatiwingit berubah menjadi desa bisu. Warga yang masih memiliki sedikit kewarasan memutuskan untuk meninggalkan desa itu selamanya. Jatiwingit pun menjadi desa mati yang tertutup oleh semak belukar dalam hitungan bulan. Beberapa tahun kemudian, para petualang atau pencari kayu yang melewati desa itu sering melihat seorang pria kurus duduk di pohon Kamboja tua depan sebuah rumah runtuh. Pria itu tampak sedang memegang sebuah foto wanita, tersenyum tenang. Namun jika kau mendekat, kau tidak akan menemukan pria di sana.
yang kau temukan hanyalah selembar kain kafan yang terikat di dahan pohon, melambai di tiup angin. Dendam Damar telah usai, bukan karena ia telah membunuh semua pembulinya, tapi karena ia telah memaksa mereka melihat kebenaran yang pahit, bahwa lidah yang tajam dan hati yang sombong adalah pembunuh yang lebih kejam daripada setan manapun. Jatiwingit kini menjadi sebuah peringatan bisu. Di pintu masuk desa yang kini hancur, terdapat sebuah tulisan di papan kayu yang mulai lapuk, ditulis dengan cairan hitam yang tak bisa hilang. Di sini, kata-kata adalah tali gantunganmu. Jagalah bicaramu, atau kain putih akan menjemputmu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di siaran malam berikutnya.